Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bersyukur sekali kita dapat beribadah kembali pada saat ini. Masih di dalam suasana tahun baru, saya mengucapkan selamat tahun baru kepada Bapak Ibu Saudara semua. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dengan tema mempertahankan iman pada Tuhan, yang akan saya ambil dari kitab Daniel pasal yang ketiga. Nah, kita semua pasti setuju bahwa ketika menyambut dan mengawali tahun baru ini, kita mengharapkan hal-hal yang baik. Kemajuan usaha, sukses di dalam karir, prestasi di sekolah, atau keberhasilan di bidang-bidang yang lainnya. Apalagi ketidakberuntungan yang kita alami akibat pandemi di tahun 2020 kemarin, kita berharap itu tidak terulang kembali di tahun ini. Setuju Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan? Nah, berbagai hal sudah pasti kita persiapkan untuk mengisi hari-hari kita di tahun yang baru ini. Bahkan mungkin kita sudah persiapkan semuanya. Adakah yang masih bingung mau melakukan apa di tahun ini? Ya mungkin ada, karena pandeminya ternyata juga belum selesai. Dan mungkin di antara kita ada yang masih merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Nah, andai saja di tahun 2021 ini ada sesuatu yang terjadi lagi, bahkan yang lebih buruk dari tahun yang kemarin, apakah kita juga sudah siap menghadapinya? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang Kristen merasa kuat dan baik-baik saja saat di dalam kondisi tanpa masalah. Di dalam kondisi ini, banyak dari mereka juga merasa memiliki iman yang kuat, keyakinan yang kuat. Berbeda sekali jika di dalam kondisi yang tidak baik, kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya, atau kondisi masalah yang berat yang seakan tidak ada jalan keluar. Atau jika kita diperhadapkan pada pilihan yang menyangkut keimanan bahkan hidup dan mati, bagaimana nanti respon kita? Nah, saat ini kita akan belajar dari satu perikop yang menceritakan perjalanan iman sekelompok pemuda yang berani mempertahankan imannya daripada kenyamanan hidupnya. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biasanya kenyamanan dan harta, termasuk kemampuan, termasuk kekayaan, dapat membuat iman seseorang jatuh. Karena kenyamanan bisa menyebabkan seorang jadi terlena, atau harta bisa membuat seseorang menjadi angkuh, lalu melupakan Tuhan. Tuhan kadang-kadang menguji iman seseorang melalui masalah-masalah yang berkaitan dengan kenyamanan atau harta kita. Dan seorang yang beriman sejati pasti akan mampu bertahan dan melewati masalah yang sulit itu tanpa mengkompromikan imannya, apalagi menyangkali Tuhan. Di dalam Alkitab, Allah juga menguji iman melalui masalah-masalah yang sulit. Pada waktu menghadapi masa sulit yang mengancam nyawa murid-murid Tuhan Yesus, beserta Tuhan Yesus sendiri, seperti yang saya sampaikan beberapa waktu yang lalu ketika peristiwa di Danau Tiberias. Nah, Yesus justru menanyakan iman mereka dengan berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" Pada saat itu para muridnya berteriak-teriak, "Guru, guru, kita binasa." Nah, bagaimana kita dapat tetap mempertahankan iman kita, sekalipun di dalam kondisi yang sulit? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam perikop 3 ini menceritakan bagaimana Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadapi masalah yang mengusik iman mereka pada Tuhan. Bahkan mereka diancam hukuman mati, dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Mereka berada di kerajaan Babel itu sudah menjadi masalah sendiri bagi mereka. Mereka jauh dari rumah mereka. Mereka berada di tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Dan mereka selalu dituntut untuk mengikuti hukum yang bertentangan dengan Taurat. Nah, dari perikop ini kita akan belajar bagaimana mereka bisa mempersiapkan diri mereka, bagaimana mereka bisa mempertahankan iman mereka sekalipun di dalam keadaan yang sulit. Yang pertama, kita harus selalu siap menghadapi tantangan. Di dalam Daniel 3 ayat pertama disebutkan di sana bahwa Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Kemudian di ayat yang ke-6 dikatakan di sana siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala.
Inilah yang dihadapi mereka bertiga. Keputusan Raja Nebukadnezar untuk membuat patung dewa itu merupakan perlawanan langsung kepada hukum Taurat yang dipegang atau yang diyakini oleh Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Barang siapa tidak menyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar, maka hukumannya adalah mati di dalam api yang menyala-nyala. Ketiga pemuda ini, Sadrah, Mesakh, dan Abednego ini sadar bahwa perintah tersebut bertentangan dengan iman mereka, karena hanya kepada Allah saja mereka seharusnya menyembah. Hanya kepada Tuhan, Allah Israel saja mereka harusnya menyembah. Namun, jika mereka tidak patuh, mereka dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Sadrah, Mesakh, dan Abednego dipaksa untuk meninggalkan Tuhan atau nyawa mereka melayang. Nah, ketiga pemuda ini memang menduduki jabatan penting di dalam lingkungan kerajaan. Tetapi hal tersebut tidak menjamin keselamatan hidup mereka. Sebab perintah Raja Nebukadnezar berlaku bagi siapapun yang berada di wilayah kerajaan Babel. Meskipun mereka dalam kondisi yang nyaman, mereka tetap harus siap menghadapi masalah yang dalam hal ini sangat menguji iman mereka. Kitab Daniel mencatat, mereka bertiga sangat mengasihi Tuhan dan berpegang teguh pada firman Tuhan. Mungkin mereka pun sudah tahu bahwa imannya kepada Tuhan akan membawa mereka pada tantangan ini. Begitu pula dengan kita. Meskipun kita telah memilih beriman kepada Tuhan, bukan berarti kita akan lepas dari semua masalah. Tubuh kita masih tinggal di dalam dunia, dan kita harus siap dengan tantangan yang mungkin juga akan mengusik iman kita. Kita memasuki tahun baru, tentu akan ada tantangan baru yang harus kita hadapi. Mari kita terus membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, terus-menerus merenungkan dan melakukan firman Tuhan, supaya iman kita semakin bertumbuh, semakin kuat, dan juga semakin siap untuk menghadapi tantangan-tantangan yang mungkin ada di sepanjang tahun ini. Kemudian yang kedua, kita harus sadar posisi iman kita. Di dalam ayat yang ke-8, dikatakan di sana, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Ayat 12, ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Nah, di sini masalah yang dihadapi oleh Sadrah, Mesakh, dan Abednego bukan saja karena ada peraturan raja, melainkan juga situasi di sekelilingnya yang tidak berpihak pada mereka. Di mana orang-orang Kasdim dalam ayat tersebut sengaja memberi penekanan bahwa ketiga orang Yahudi ini menerima jabatan atas kemurahan Nebukadnezar untuk menunjukkan bahwa mereka bertiga tidak tahu berterima kasih dan tidak setia kepada raja yang telah mempercayakan mereka jabatan yang penting. Ini seolah-olah ingin membangkitkan murka raja atas ketiga pemuda ini. Ditambah lagi, mereka adalah pemuda-pemuda dari luar Babel. Tidak ada yang berpihak kepada mereka. Seolah-olah mereka seperti dibiarkan Tuhan yang tidak segera memberikan pertolongan. Nah, hal ini ternyata tidak membuat iman Sadrah, Mesakh, dan Abednego menjadi gentar atau melamah. Mereka sudah menyadari posisi iman mereka, dan mereka tahu apa yang harus dilakukan. Pada saat mereka dibawa ke Babel, sudah pasti ini sangat mengguncang iman mereka. Namun, hal itu tidak membuat mereka meninggalkan iman mereka, melainkan mereka semakin berkomitmen untuk tetap menjaga imannya pada Tuhan dan tetap mengikuti Tauratnya. Bisa dibandingkan dengan Daniel pasal 1. Di dalam Daniel 1 ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ini juga berlaku bagi Sadrah, Mesakh, dan Abednego. Mereka berketetapan untuk tidak menajiskan diri. Selama di Babel, mereka terus membangun iman mereka, salah satunya dengan berketetapan untuk tidak menajiskan diri atau melanggar perintah Tuhan. Itu sebabnya mereka tidak merasa cemas sedikit pun atau goyah imannya, sekalipun situasi di sekelilingnya tidak berpihak kepada mereka.
Mungkin kita juga pernah mengalami situasi yang sulit seperti ini di dalam kehidupan iman kita. Bisa jadi kita juga akan menghadapi situasi yang sama di masa mendatang, di mana seolah-olah kejahatan yang di sekeliling kita yang memegang kendali atas kehidupan kita, yang menguasai seluruh keadaan. Namun yang terpenting di sini kita harus tahu posisi iman kita di mana. Apakah semakin kuat atau justru semakin melemah? Oleh karena itu, sebagaimana dilakukan oleh Sadrak, Mesakh, dan Abednego, dan juga Daniel, kita harus terus-menerus membangun iman kita, terus menguatkan kepercayaan kepada Tuhan, dan selalu berharap kepada Tuhan. Nah, kemudian yang ketiga, kita harus berkomitmen taat kepada Tuhan. Daniel 3 ayat 16-18 dikatakan, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Nah, bagi Sadrak, Mesakh, dan Abednego, ketaatan kepada Allah adalah sesuatu yang paling utama, melampaui segala-galanya. Raja Nebukadnezar telah mengancam mereka, tetapi mereka tetap pada pendirian untuk lebih menaati Tuhan daripada perintah manusia. Mereka rela melepaskan jabatan mereka di Istana Babel. Bahkan mereka tidak peduli terhadap nyawa mereka sendiri demi ketaatan mereka kepada Allah. Tentu mereka percaya Tuhan sanggup melepaskan mereka dari kematian, tetapi mungkin juga Tuhan tidak berkehendak melakukannya. Dan jika itu tidak terjadi, mereka pun siap mati untuk kehendak Allah. Ini sungguh merupakan tindakan iman yang sangat berani, suatu bentuk penyerahan hidup sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesakh, dan Abednego berani membayar mahal atas pilihannya untuk tetap menyembah Tuhan. Mereka merelakan kenyamanannya, jabatannya, bahkan nyawanya. Lebih dari itu, mereka sedikit pun tidak menyalahkan Tuhan atas persoalan mereka. Mereka tidak menuntut Tuhan untuk menolong mereka, tetapi mereka memilih taat dan benar-benar berserah kepada kehendak Tuhan. Begitupun seharusnya kita, baik atau buruk kenyataan yang akan kita hadapi nanti di tahun ini, kita harus tetap berkomitmen untuk taat kepada Tuhan saja. Kita memang tidak mengharapkan sesuatu yang tidak baik terjadi di tahun ini. Tapi, jika sampai kita diperhadapkan pada pilihan antara mengikuti Tuhan dan kehendak-Nya atau kenyamanan, kemapanan, dan harta duniawi, pastikan kita lebih memilih menaati Tuhan. Yang keempat, kita harus percaya Tuhan turut bekerja. Di dalam Daniel 3 ayat 23-25 dikatakan, "Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesakh, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, 'Bukankah tiga orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu?' Jawab mereka kepada Raja, 'Benar ya Raja.' Katanya, 'Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa.'" Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Sadrak, Mesakh, dan Abednego benar-benar membuktikan mereka berserah penuh pada kehendak Tuhan. Mereka membiarkan diri diikat dan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Alkitab tidak mencatat adanya penolakan atau perlawanan dari ketiganya. Namun, di tengah-tengah ketidakberdayaan Sadrak, Mesakh, dan Abednego, di dalam menghadapi perapian yang menyala-nyala itu dan menghadapi murka sang raja, Allah hadir memberikan pertolongan kepada mereka. Ada yang menafsirkan orang yang keempat adalah kemunculan prainkarnasi Kristus, malaikat Tuhan atau Allah sendiri. Namun, siapapun itu, yang pasti Raja Nebukadnezar melihat kehadiran sosok ilahi. Di sini kita dapat melihat bahwa Allah menyatakan kehadirannya bersama ketiga hambanya yang setia tersebut. Kehadiran Allah menjadi kekuatan bagi ketiganya untuk mengatasi perapian dan kuasa raja.
Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehadiran Allah bahkan mengagetkan Nebukadnezar, yang pada akhirnya Raja Nebukadnezar pun memuji dan mengakui bahwa Tuhan, Allah Israel, adalah Allah yang sanggup menolong umatnya yang setia. Kehadiran Allah bukan saja mendatangkan kebaikan bagi Sadrah, Mesah, dan Abednego, tetapi juga memberi dampak bagi orang-orang di sekelilingnya, bahkan sanggup membalikkan hinaan menjadi pujian. Bagi kita orang Kristen, kita harus percaya bahwa Tuhan hadir bersama-sama dengan kita, baik dalam keadaan yang baik maupun dalam situasi krisis yang kita alami. Dia pun memiliki cara yang berbeda-beda untuk menyatakan kehadirannya, dan kadang-kadang dengan cara yang tidak terduga. Kita bisa saja menyadari kehadirannya lewat renungan atau ayat Alkitab yang kita baca. Bisa juga melalui perkataan seseorang untuk menguatkan kita saat menghadapi pergumulan kita. Dan masih banyak lagi cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dia tidak pernah membiarkan kita seorang diri. Ia selalu hadir bersama-sama dengan kita di masa-masa tersulit dan terberat di dalam hidup kita. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sadrah, Mesah, dan Abednego sudah membuktikannya. Mereka juga dipilih Allah, mereka mengasihi Allah, dan mereka merasakan sendiri bahwa Allah bekerja di dalam hidup mereka. Sekarang saatnya giliran kita. Di tahun 2020 kemarin, kita menghadapi situasi krisis akibat pandemi. Mungkin beberapa dari kita merasa berat untuk menghadapinya. Namun kita ternyata sanggup mengakhiri tahun kemarin meskipun tidak sebaik tahun-tahun yang lalu, dan kita sudah memasuki tahun baru 2021. Nah, sebagaimana Allah menyertai Sadrah, Mesah, dan Abednego melewati masa-masa sulitnya, Allah yang sama juga akan menyertai kita di tahun yang baru ini. Kita harus siap menghadapi tahun ini. Kita harus memperhatikan iman kita. Kita harus tetap membangun iman kita dan ketaatan kita kepada Tuhan. Serta kita percaya bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita, asal kita tetap menjalani hidup sesuai dengan kehendak Allah dalam situasi apapun. Tuhan Yesus memberkati.